Ini dia. Tools presentasi. Ini dia, tools presentasi. Gimana membuat slide yang menarik? Nah, as you can clearly see in slide 397, itu menarik nggak menurut kalian kalau sebanyak itu slide-nya? 397 slide. Enggak ya? Malesin ya. Jadi, untuk membuat sebuah presentasi yang baik, kalian harus menggunakan sedikit mungkin slide. Bahkan kalau bisa ya beberapa slide aja, nggak perlu terlalu banyak. Karena semakin banyak, ya itu bukan slide lagi jadinya, malah jadi handout. Bener nggak? Buku ya kalau yang kayak gitu ya. Benar Nah, Pak. slide are not handout. Jadi beda dia ya antara slide dengan handout. Slide itu dia isinya poin-poin, critical point atau key point. Sedangkan kalau ada di sana terlalu banyak penjelasan, terlalu banyak penjabaran di sana di dalam slide dituangkan di sana, itu namanya handout, bukan slide lagi. Bukan slide lagi. Nah, terus gimana sih bikin slide yang bagus? Nah, untuk membuat sebuah slide yang bagus, biasakan tiap slide itu memiliki berbagai macam komponen. Pertama, komponen pembukaan, kedua, konten, ketiga, penutup. Kita menggunakan konsep hamburger. Di hamburger itu ada roti yang paling bawah, itu disebutnya apa? Opening ya. Daging dan keju dan lain sebagainya itu konten, kemudian roti yang atas dibilang penutup. Nah, untuk opening, umumnya orang-orang menambahkan berbagai macam grabber atau kejutan, bisa juga quotation, kemudian bisa juga cerita, jokes, dan lain sebagainya. Nah, konten biasanya yang orang-orang itu akan menuangkan berbagai macam penjelasan di dalam slide, dan itu sangat tidak baik. Karena baiknya, slide yang baik itu hanya memuat beberapa critical point. Clear ya situ ya, critical point atau key point, atau ide yang ingin atau poin-poin yang ingin disampaikan aja, nggak perlu sampai ke penjelasan detailnya. Kenapa? Jangan sampai nanti ketika kita sedang presentasi, yang jadi pusat perhatian adalah slide-nya. Jadi audiensnya malah sibuk memperhatikan slide, membaca slide-nya, malah nggak fokus sama si presenternya. Jadi jangan sampai ya, presenter nggak menjadi pusat perhatian. Yang harus jadi pusat perhatian adalah presenter. Sedangkan slide sendiri hanya sebagai tools atau alat bantu untuk menyampaikan apa yang ingin dipresentasikan. Kemudian bagian selanjutnya adalah closing atau penutup. Isinya biasanya bentuknya berupa rangkuman, quote, dan pantun. Nah, software untuk melakukan presentasi ada banyak. Ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan Prezi, VideoScribe, Powtoon, dan Canva. Ini beberapa yang populer beberapa waktu belakangan ini. PowerPoint jelas ya, ini punyanya Microsoft dan biasa dipakai oleh orang banyak. Sedangkan Prezi, ada yang pernah dengar Prezi? Nama Nah, Prezi itu bisa diakses, dia software untuk presentasi, tapi berbasiskan web. Jadi dia bisa diakses melalui alamat prezi.com. Nah, di sana tersedia berbagai macam template dan berbagai macam efek animasi yang lumayan catchy yang nggak ada di PowerPoint. Kelebihan selanjutnya adalah untuk men-share bahan presentasi atau bahkan untuk menampilkan presentasi, si Prezi sendiri tidak bergantung kepada software presentasi yang terinstall. Jadi nggak perlu diinstal di dalam komputer software presentasinya. Jadi dia bisa diakses melalui internet secara langsung. Biasanya kan misalnya kita
menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Kemudian ternyata kita pengen presentasi, ternyata di tempat presentasi yang akan kita datangi ini dia nggak pakai PowerPoint, tapi makainya OpenOffice Impress misalnya. Nah, antara dua itu, antara Microsoft Office PowerPoint dengan OpenOffice Impress biasanya perlu ada penyesuaian lagi, misalnya mulai dari fontnya dan lain sebagainya, format dan lain sebagainya itu biasanya suka agak sedikit berbeda. Jadi kelemahannya itu dan keuntungan dan kelemahan itu sudah dianggap sebagai sebuah keuntungan oleh software-software lain seperti Prezi, Powtoon, VideoSkype, dan Canva, di mana mereka bisa mengakses presentasinya secara online dan tak perlu penyesuaian lagi. Jadi langsung aja. Jadi bisa langsung nge-share bahan secara online, selama masih ada koneksi, ya pasti bisa diakses. Kelemahannya, dia membutuhkan koneksi. Kurang lebih seperti itu. VideoSkype, pernah ada yang memakai VideoSkype? Pernah, Pak. Gimana, enak nggak pakai VideoSkype? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Oke, kemudian Powtoon dia bagus juga, cuma saya agak kurang cocok karena dia itu ya, apa namanya, memberikan watermark ya di video-videonya, jadi kurang oke lah buat saya. Ya walaupun tuh hak ciptanya mereka, tapi saya kurang cocok di sana. Kemudian ada lagi yang lagi happening sekarang itu menggunakan Canva. Ada yang pernah pakai Canva? Pernah, Pak. Nah ya, dia mirip Prezi, Pernah, cuma secara konsep dia mirip Prezi, cuma di Canva sendiri diberikan kebebasan untuk memberikan desainnya sebebas-bebasnya karena basicnya langsung dikasih yang blank. Tapi di sana juga tersedia beberapa template yang sudah siap untuk digunakan di Canva. Dan sampai dengan sejauh ini, saya lebih nyaman menggunakan Canva dibandingkan dengan menggunakan PowerPoint. Ya, tapi itu selera sih ya, kalau masalah tools ya. Kalian boleh menggunakan PowerPoint, menggunakan Prezi, VideoScribe, Powtoon, Canva, atau bahkan OpenOffice Impress atau LibreOffice Impress. Terserah aja, itu nggak ada batasan. Oke, PowerPoint. Berasal dari kata poin-poin yang mengandung power. Artinya apa? Yang akan kita tuangkan ke dalam slide merupakan poin-poin yang mengandung power. Artinya di sini kita harus bisa menentukan critical point atau key point atau poin-poin yang akan kita jelaskan ke dalam slide, yang akan kita tuangkan ke dalam slide. Jadi nggak perlu penjelasan detailnya dituangkan ke dalam slide ya. Intinya adalah critical point, poin yang akan kita tuangkan ke dalam slide. Oke, kemudian ada metamorfosis PowerPoint. Nah, contoh yang pertama, contohnya seperti ini. Ini bentukannya seperti ini. Di sini ada bentuk faktur pajak PKP pedagang eceran, faktur pajak PKP PE berupa A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan bentuk ukuran formulir disesuaikan dengan bla 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 ya. Nah, slide yang seperti ini disebut dengan a slide document. Artinya apa? Slide dokumen. Di sini karena masih menuliskan beberapa atau menuangkan beberapa penjelasan dan pengertian ke dalam slide. Oke, ini metamorfosis yang pertama. Rata-rata orang zaman dulu membuat slide seperti ini bentukannya. Oke, kemudian berkembang, stylenya berkembang menjadi seperti ini. Yang tadinya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Jadi hanya poin-poin aja yang dituangkan di sini. Penjelasannya sudah nggak ada sama sekali. Atau ya cuma poin-poinnya aja di sini. Dan bentuk yang seperti ini disebut dengan pointer. Habis ini clear ya. Tadi ada slide document, kemudian ada pointer. Oke. Nah, untuk yang metamorfosis selanjutnya menjadi
seperti ini. Ya, ini yang tadinya bentukannya slide document semua dijelaskan, bentukannya poin-poinnya harus mengandung ini, pengertiannya apa, kemudian berubah menjadi poin-poin, kemudian sekarang arahnya semuanya sudah berubah menjadi seperti ini. Cukup dengan gambar, sudah bisa menjelaskan berbagai poin yang sudah disebutkan di slide document tadi. Style seperti ini disebut sebagai visual presentation. As visual presentation. Nah, kalau menurut kalian, yang paling enak dibaca yang mana? Yang paling enak dimengerti yang mana? Yang poin seperti ini, atau yang visual? Visual, Pak. Iya, jadi si presenter cukup memberikan gambar. Ini loh contohnya langsung dijelaskan. Di sini ada poinnya apa aja. Jadi nggak perlu dijelaskan secara detail dan dimasukkan ke dalam slide. Cukup dibuat seperti ini. Dan umumnya orang akan lebih mudah mengingat yang bentuknya visual presentation. Oke, contoh lainnya seperti ini. Nah, di sini ada tabel Excel ya, bentukannya seperti ini. Kemudian dituangkan ke dalam PowerPoint. Contohnya. Ini termasuk kategori slide yang slide document. Artinya dia menuliskan semuanya masuk ke dalam slide. Kemudian berkembang, stylenya menjadi seperti ini. Ini isinya sama, angkanya sama, cuma dia sudah dirangkum dan ditentukan poin-poin mana aja yang penting dan yang ingin disampaikan. Jadi ini style pointer. Jadi poin-poinnya apa aja di sini sampaikan. Oke. Kemudian semakin berkembang lagi, stylenya menjadi seperti ini. Intinya sama, dia menjelaskan penerimaan pajak per jenis pajak di slide 1, di sini, dan di sini. Yang disampaikan sama, menjelaskan penerimaan pajak per jenis pajak. Cuma cara penyajiannya agak sedikit beda. Jika di slide yang ini dia menuangkan semuanya di sini, kemudian bentar deh. Kemudian di sini dia sudah dirangkum sedemikian rupa menjadi poin-poin pentingnya aja yang ditampilkan, yang kemudian disebut dengan sebagai style pointer, dan kemudian berkembang menjadi yang style seperti ini, disebut dengan visual presentation. Nah, menurut kalian lebih nyaman mana dilihatnya? Kalian melihat tabel yang segitu banyak angkanya, atau tabel yang sudah dirangkum, atau yang chart seperti ini? Visual, Pak. Visual, Pak. Yang visual, Pak. Visual, Pak. Jelas visual lebih nyaman ya, karena dia sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga kita tinggal melihat aja, wah ini ternyata ada penurunan, ada kenaikan, juga langsung terlihat di sana kan, di sana ya, jelas ya. Iya. Benar nggak? Ya, benar. Dan biasanya style-style seperti ini itu lebih gampang dibaca, gampang dimengerti, dan sudah pasti akan gampang diingat. Sampai di sini ada pertanyaan? Metamorfosis style presentasi, style slide, mulai dari slide document atau slide document, kemudian ada pointer, kemudian menjadi visual presentation. Aman ya sampai sini ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Nah, ini juga bentukannya visual. Visual juga. Lebih nyaman mana? Visual atau yang slide document atau pointer? Jelas visual ya. Nah, ini penggunaan chartnya pun bisa kita tentukan kapan kita menggunakan chart, kapan kita menggunakan diagram pie. Chart itu yang kita menggunakan diagram batang, biasanya kita untuk
menggambarkan adanya turun naik penerimaan, misalnya kalau contoh di sini ya, penerimaan pajak turun naiknya seperti apa bisa dilihat jelas di sini dengan menggunakan pie. Terus kita bisa lihat pertumbuhannya seperti apa juga cocoknya menggunakan seperti ini karena menggunakan persentase. Gitu ya. Tapi ya itu terserah kalian sih, cuma kalian harus bisa menentukan kapan kalian menggunakan pie, kapan kalian menggunakan batang, kalian kapan menggunakan line. Terserah kalian disesuaikan dengan situasi ya. Oke dia. Jadi gimana tadi Metamorphosis 4 slide-nya? Pertama sebagai slide domain, kemudian sebagai pointer, dan terakhir yang lagi happening sekarang sebagai visual presentation. Kalau kata si Pak Paul Arden, going visual, semakin visual presentasi Anda, semakin mudah orang ingat. Dan lebih penting lagi, mereka akan mengingat Anda. Kenapa mengingat Anda? Bahasanya di sini. Ada yang tahu? Di sini Karena- dimerahin nih, mengingat Anda. Karena Yang orang pernah- jadi ke presenternya, Pak. Ya, betul. Jadi fokusnya itu ke presenter, bukan ke slide. Kalau slide banyak bacaannya, banyak tulisannya, orang pasti akan sibuk membaca. Benar nggak? Bener, Pak. Ya, ketika kita menggunakan visual, ya jelas yang visual cuma begitu aja gambarnya kan dibaca sekilas sudah selesai, nggak terlalu banyak yang dibaca. Kemudian fokusnya menjadi teralihkan ke presenter karena si presenter akan menjelaskan semua yang ada di slide-nya. Jadi fokusnya akan ke presenter dan otomatis si presenter akan jadi pusat perhatian. Dan kalau sudah jadi pusat perhatian, biasanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Benar ya? Betul, Oke. Pak. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, siap. Mbak. Oke, 5 steps to become an expert. Pertama, siapkan materi. Materi yang mau kita presentasikan itu seperti apa? Kita harus siapkan dulu materinya yang mau dibahas, yang mau dituangkan ke dalam slide. Dan pastikan kita menguasai materi tersebut. Ketika kita coba ngebahas satu materi, tapi kitanya sendiri tidak terlalu paham, apalagi kita menggunakan stylenya style visual, sudah pasti nanti akan gelagapan ya. Jadi sebaiknya persiapkan materi yang akan dibahas dengan matang, kemudian baru presentasi. Jangan sampai materinya kita belum terlalu paham, belum terlalu mengerti, tapi sudah berani-berani untuk mempresentasikannya. Oke, kedua, tentukan critical point. Nah, tadi kita harus bisa menentukan critical point yang akan kita tuangkan ke dalam sebuah slide. Jadi ketika critical point-nya sudah kita tentukan, maka tinggal diperdalam aja itunya, materinya. Kemudian step ketiga, kita desain atau rancang slide outline-nya, mau seperti apa, mau gambarnya seperti apa, warnanya seperti apa, kita rancang di sana outline-nya. Kemudian siapkan file pendukung, bisa berupa gambar, musik, dan video. File pendukung bisa disiapkan dari mana? Bisa dari Google, musik pun bisa dari Google, atau dari YouTube, atau dari manapun boleh, video juga boleh. Kemudian, do it with extra effort. Maksudnya apa nih? Biasanya yang apabila kita menggunakan effort yang agak sedikit lebih dalam membuat sebuah presentasi, insya Allah slide-nya akan lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tips and tricks. Go to browser and use the right keyword. Nah, artinya kita bisa mencari referensi kira-kira tampilannya seperti apa, template-nya seperti apa, desainnya seperti apa, outline-nya seperti apa, sekaligus kita juga bisa mencari bahannya di sana. Mulai dari gambar, video, bahkan audio bisa kita cari di internet dengan menggunakan keyword yang tepat. Semakin spesifik keyword yang kita gunakan, maka akan semakin mudah kita untuk menemukan bahan yang kita butuhkan. Kemudian, tips selanjutnya adalah perhatikan resolusi, kontras, dan kesesuaian konteks. Jangan sampai kita menggunakan gambar atau icon atau warna yang tidak sesuai. Misal kita sedang ngebahas
penerimaan pajak. Ya, kita menggunakan warna-warna atau gambar-gambar atau icon yang sesuai. Jangan kita lagi ngebahas terkait dengan penerimaan pajak, tapi kita menggunakan warnanya pink. Cocok nggak kira-kira? Enggak. Ya enggak ya. Kita sesuaikan. Terus jangan sampai kita lagi ngebahas apa namanya penerimaan pajak, terus kita menggunakan ikonnya Gayus, fotonya Gayus. Cocok nggak kira-kira? Enggak, Pak. Enggak cocok, Pak. Nyambung, tapi kan sangat tidak sesuai. Sangat bertolak belakang, bener nggak? Benar, Pak. Ya, jadi tetap perhatikan kesesuaian konteks, kemudian resolusi juga harus kita sesuaikan agar bisa fit atau bisa cocok untuk ditampilkan, kemudian kontras warnanya juga harus kita perhatikan juga. Ini apa nih? War. Don't be afraid to worry, be afraid not to try, katanya si Pak Hulk. Jadi si Hulk tuh dia bilang jangan pernah takutlah ketika kita tidak mencobanya. Kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu khawatir ya. Oke, itu tips. Jelas, Pak. Clear ya, jelas ya. Semakin visual slide yang kita sajikan, maka akan semakin mudah dibaca, semakin mudah dimengerti, dan semakin kita menjadi famous dan menjadi pusat perhatian ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Sampai sini ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Kalau aman, nah masalahnya sekarang ya tadi PowerPoint kan gitu-gitu aja, nggak ada yang sulit ya. Palingan di situ cuma awalnya si PowerPoint seperti ini. Di sini ada tab home, ada new, ada open, kemudian home-nya seperti ini. Nah di sini juga si Microsoft sudah berbaik hati menyediakan berbagai macam themes ya di sini. Nah di sini kita tinggal cari sesuai dengan kebutuhan. Dan ini untuk mengakses ini kita harus ada koneksi internet. Misalnya kita ingin membuat presentasi tentang apa ya, infografik ya, aja langsung. Nah itu tinggal kita pilih yang mana template-nya yang sudah disediakan sama si Microsoft, tinggal kita klik aja misalnya, wah ini keren nih, misal ya, ini keren. Nah terus tinggal kita create aja. Nah, cuma masalahnya di sini dia harus mendownload si template-nya dulu. Kurang lebih sekitar 38 mega ya. Gede juga ya. Kenapa besar? Ada yang tahu kenapa besar ukurannya? Karena Gambar. Karena ada gambar, karena entah di sini dalamnya ada musiknya mungkin, nggak ngerti juga. Nah, ini dia. Jadi intinya kalau untuk mencari template, berbagai macam template, nah ini udah jadi, tinggal download aja. Jadi contohnya ini bukan presentasi ya, tapi dia bikin infografis ya. Tinggal di download aja langsung. Nah, ini dia. Ini bikinnya dari PowerPoint. Oke. Terus kita buat slide baru, kita buat template baru. Ya, tadi kita pakai yang infografis, tapi kurang pas ya kelihatannya kalau pakai infografis karena kita mau bikin presentasi ya. Kita bikin yang terkait dengan bisnis deh. Bisnis. Sini banyak, template-template bisnisnya banyak. Tinggal pilih aja yang paling cocok yang mana. Dan asiknya lagi, semua ini gratis ya. Jadi kalian tinggal pakai aja. Sudah disediakan oleh si Microsoft. Nah, contohnya kita pakai yang ini nih. Dark Modernist Presentation. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Terus ukurannya kira-kira seperti ini.
Dia dibuat atau di-provide oleh Microsoft Corporation. Tinggal di-create aja. Nah, asiknya kalau pakai template, dia sudah tersedia nih, macam-macam nih. Mau title-nya di tengah, title-nya di kiri, title-nya di kanan. Itu tinggal kita sesuaikan aja. Kemudian ini juga style-nya ada yang title seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian ini untuk chartnya, chartingnya seperti ini. Tinggal digunakan aja. Ini penutupnya seperti ini. Nah, ini kontennya seperti ini. Enak ya kalau ada template gitu ya. Tinggal pakai aja ya. Itu template. Nah, kalau untuk yang apa namanya? Yang blank gimana? Saya biasa bikin pakai blank sih, blank. Nah, di sini dia. Untuk membuat slide baru, tinggal sini aja nih, klik new slide. Nah, di sini dia menyediakan berbagai macam pilihan outline-nya ya. Di sini ada yang title, ini title ya, ini title slide, kemudian title and content, kemudian ada section header, ada to content comparison, title only, blank, bahkan dan lain sebagainya. Di sini banyak ya. Di sini biasanya title tuh biasanya nanti judulnya, misalnya Microsoft PowerPoint. Nah, di sini judul presentasinya, kemudian di sini subtitle. Biasanya subtitle itu isinya apa? Ada yang tahu? Materi yang mau dijelasin, Pak, kalau nggak salah. Bisa materi, bisa juga kalau materinya sudah spesifik, misalnya membahas tentang KLC webinar misal ya, pasti kan judulnya KLC webinar gitu ya, KLC webinar. Nah, subtitle-nya kira-kira apa? Temanya, Pak. Ini udah Tema spesifik. pembahasan. Judulnya, Pak. Pokok Tema. pembahasan. Ini anggaplah ini sudah spesifik banget nih. KLC webinar kan udah mengacu kepada satu pokok bahasan yang spesifik. Nah, judulnya seperti itu. Kira-kira subtitle-nya apa? Nama penyusun mungkin, Pak. Temanya, Ya, Pak. bisa. Tema. Biasanya orang-orang sih dia memberikan di sini presenternya siapa, lokasinya di mana dan tanggal berapa. Misalnya Pusat Keuangan Umum. Terus presenternya siapa? Misal waktunya. Kurang lebih seperti itu. Tapi nggak ada aturan baku sih terkait dengan ini, tapi umumnya orang-orang seperti ini kalau untuk yang spesifik. Nah, kalau untuk yang agak masih global, misalnya Microsoft Word, misalnya gitu ya. Nah, bisa juga nanti di sini grup pokok bahasan. Kan Microsoft Word luas tuh ya, banyak ya, dia mulai ada mengatur template, mengatur margin, mengatur halaman, terus lain sebagainya. Nah, kalau pengen tema yang agak spesifik, di sini juga boleh. Mail merge. Nah, kurang lebih seperti ini. Habis ini clear ya? Clear, Pak. Oke, clear. Nah, di sini bisa kita atur desainnya mau seperti apa. Dia sudah menyediakan tema seperti ini, tinggal dirubah sesuai kebutuhan, atau bahkan kita ya bikin sendiri juga boleh, nggak ada aturan yang pasti itu. Terserah aja. Seperti ini, saya pernah bikin template di sini, atau ini, atau apa, terserah, nggak ada aturan. Anggaplah blank aja ya. Mana blank?